Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Welcome in English learning with me, Miss Mojani. Student, for today we learn descriptive text for the first year of SMP semester 2. For this material, you can open your textbook, chapter 7. The title, I'm proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Here, we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, and to criticize them. Kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang, hewan, dan benda agar kita bisa mengenali mereka, menunjukkan rasa bangga kita pada mereka, mempromosikan mereka, dan mengkritik mereka. The best kompetensi dasar untuk kali ini 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda. Sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan kalimat deklaratif, interrogatif, simple present tense. 4.7 Teks deskriptif. 4.7.1 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks deskriptif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. 4.7.2 Menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Student, tadi di kompetensi dasar tadi kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang, binatang, dan benda, yang mana kalian nanti bisa mengungkapkan makna yang terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Juga bisa menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis terkait orang, binatang, dan benda. Nah, di sini ada gambar. Look and tell about them. There are 3 pictures. Student, sebelum masuk ke materi, amatilah 3 gambar yang ada di sini. People, thing, benda, animal. Nah, tadi kan kalian harus membuat ya, nanti tujuannya kalian bisa membuat seperti tadi diungkapkan di awal tadi ya. Nah, coba kalian katakan beberapa kosakata yang ada hubungannya dengan picture di sini. What, who, what is it? Iya, siapa dia? Nah, what do you think about it? About her? Ya, ini ada orang, profesinya apa, dan apa pendapatmu tentang orang ini? And then there is a video. What is it? Apakah ini? What do you think about it? Apa pendapatmu tentang benda ini? And then what is it? Nah, ini apa ini? What do you think about it? Nah, pendapatmu apa tentang hewan di sini? Coba gimana? Ada gambaran? Ada kosakata yang ketemu? Nah, kalau sudah ada, coba kita lanjut. What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Descriptive text itu suatu teks yang mengatakan seperti apakah seseorang atau suatu benda itu. Ya, dengan kata lain,
Descriptive tag is a tag that describes the features of someone, something, or certain place. Suatu tag yang mendeskripsikan ciri-ciri seseorang, sesuatu, atau tempat tertentu. The purpose of descriptive tag, tujuan tag deskriptif itu to describe and develop a particular person, place, or thing, untuk mendeskripsikan orang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. The characteristic of descriptive tag, ciri-ciri tag deskriptif. Yang pertama, using the simple present. Kalau kita akan membuat tag deskriptif, itu memakai simple present. Kalian udah pelajari ya? Because of each function to describe something by explaining its properties, then the tag will be found many descriptive adjectives. Ya, karena fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu, untuk menjelaskan propertinya, maka di tag ini nanti akan banyak ditemukan adjektif, sehingga kalian nanti akan menggunakan adjektif, simple present, dan adjektif ya yang kalian pakai. Ciri-cirinya itu. Parts of the tag, bagian dari tag deskriptif, there are two, ada dua. Yang pertama, introduction. This section is the first paragraph. The goal is to identify something to be described. Introduction, pengenalan, itu bagian dari teks, maksud saya paragraf 1. Paragraf pertama yang tujuannya untuk mengidentifikasi, memperkenalkan sesuatu yang akan dideskripsikan. Siapa dan apa yang akan dideskripsikan kita perkenalkan. Part 2, bagian 2, description. This section is the second paragraph and so on. Contains the properties in something that you already introduced to the reader in the first paragraph. Pada seksi ini, bagian ini, di paragraf yang kedua dan seterusnya berisi tentang properti yang dipakai untuk menjelaskan, mendeskripsikan hal-hal yang dideskripsikan pada paragraf 1. Ini bagian dari tag deskriptif, ada introduction dan description. There is a model, ada contoh ya, describing people. Yang pertama tadi ada gambar orang yang saya suruh mencari adjektifnya tadi. There are two parts. Introduction, kita perkenalkan dulu siapa orang di gambar. Wow, Mrs. Andriana is a teacher. Ini ternyata di sini diperkenalkan Bu Andriana sebagai seorang guru. Nah, deskripsinya bagaimana Bu Andriana itu? She works at SMP Nusantara. Dia bekerja di SMP Nusantara. She teach English. Dia mengajar bahasa Inggris. Mrs. Andriana is discipline teacher. Bu Andriana itu guru yang disiplin. She comes to class early and doesn't tolerate lateness. Dia datang ke kelas lebih awal dan tidak menoleransi keterlambatan. She doesn't like if her children don't do their homework or don't bring their book. Dia tidak suka jika anak-anaknya, maksudnya murid-muridnya itu tidak mengerjakan PR-nya atau tidak membawa buku-buku mereka. She won't hesitate to punish her student for that reason. Dia tidak akan ragu-ragu untuk menghukum murid-muridnya karena alasan tersebut. Nevertheless, Mrs. Andriana becomes the most favorite teacher because her way in teaching English is very good and fun. Nevertheless, akan tetapi, Bu Andriana menjadi guru yang paling favorit karena caranya mengajar bahasa Inggris sangat jelas dan menyenangkan. It makes English lesson is no more difficult. Hal itu membuat pelajaran bahasa Inggris tidak lebih sulit dari yang lain. Okay. Now, second tag, describing an object. Ya,
kita mendeskripsikan sebuah benda. Bendanya apa tadi? Yes, guitar. Let me see the description. Ya, kita perkenalkan dulu introduction-nya. It was my birthday yesterday. I got a special present from my lovely brother. I got an electric guitar. Ya. Kemarin hari ulang tahunku, saya mendapatkan hadiah khusus kado khusus dari saudara lelakiku. Saya mendapatkan sebuah gitar listrik. Iya. Gimana deskripsinya gitar listriknya? The body of the guitar is white, while the handle is light brown. Badan dari gitar itu berwarna merah, sementara pegangannya berwarna coklat terang. The guitar is a bit heavy, but that's okay. Gitar tersebut sedikit berat, tapi tidak masalah. The guitar is made of wood. Gitarnya terbuat dari kayu. The surface is so smooth and shiny. Permukaannya sangat halus, lembut dan bersinar. The strings are also very nice and strong. So the string will not be easy to broken. Ya, benangnya, senarnya itu sangat bagus dan kuat, sehingga senarnya tidak akan mudah putus. I'm so grateful to have this guitar. Saya sangat senang memiliki gitar ini. Ini contoh yang deskripsi benda. Okay, now describing an animal. Sekarang deskripsi yang 3, mendeskripsikan hewan. Title-nya My Lin Lin. Ya, ada judulnya. Introduction, perkenalannya. Ya, this is my pet rabbit. I name him Lin Lin. Lin Lin has soft brown fur and short ears. Yes, they are relatively short compared to other rabbits' ears. Lin Lin has black horn eyes. She looks cute. Ya. Diperkenalkan, this is my pet rabbit. Ya, ini binatang kesayanganku, kelinci. Saya memberi nama dia Lin Lin. Lin Lin memiliki bulu yang coklat halus dan telinga yang pendek. Ya, telinganya itu relatif lebih pendek dibandingkan dengan telinga kelinci yang lain. Lin Lin memiliki mata yang bulat. Dia nampak mengemaskan. Nah, di paragraf 1 selain diperkenalkan, this is my pet rabbit, I name him Lin Lin, diberi deskripsi. Ya, kalau tadi di teks 1 dan 2 deskripsinya di paragraf 2 ya, tapi ini sudah masuk pada di paragraf 1, sudah masuk tentang keadaan Lin Lin. Ya, deskripsi berikutnya. Lin Lin loves carrot, but he also has other favorite food. She eats spinach, celery, and bananas. Here, she finds. Lin Lin suka wortel, tapi dia juga suka memiliki makanan favorit yang lain. Dia makan bayam, seledri, dan pisang. Itu berarti tentang deskripsi tentang makanannya. Kalau yang atas di paragraf 1 tadi tentang badannya. Lanjut, Lin Lin is a friendly rabbit. She likes to play with other animals, especially chicks. Thankfully, chicks also like her. She often hopes at the chick or the chicks run after her. They are really a unique combination because Lin Lin is quiet and the chicks cannot stop chirping. Ya. Berikutnya ini menerangkan tentang kepribadiannya Lin Lin. Lin Lin ini rabbit yang ramah. Dia senang bermain dengan hewan yang lain, khususnya anak-anak ayam. Strangely, anehnya, ini anak-anak ayam ini juga menyukai dia. Dia sering melompat setelah anak ayam atau anak ayamnya yang mengejar dia.
Mereka benar-benar kombinasi yang unik karena lilin ini pendiam sedangkan anak-anak ayam ini tidak bisa berhenti untuk berkicau, mengoceh ya. Okay, student. I think that's all for now. Thank you very much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.